Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Nuwasil qira'ata kitabil wadihi fi syarh al-ajurumiyah wa nahnu al-an fi safhati 150 fi ad-dars ar-rabi' wal 40 fi at-tamyiz. Qala hafizahullah qad 'alimta anna al-hala huwa ismun mansubun yubayyinu hay'ata sahibihi 'inda wuqu'il fi'li. Engkau telah mengetahui bahwasanya hal adalah isim yang mansub yang menjelaskan keadaan sahibnya, keadaan yang dijelaskan itu ketika terjadinya sebuah fi'il. Wa minal mansubati at-tamyizu, dan di antara isim-isim yang mansub adalah tamyiz. Wa tamyizu huwa, dan tamyiz itu adalah isim yang ismun mansubun yufassiru mubhaman qablah, isim yang mansub yang menjelaskan ketidakjelasan yang ada pada sebelumnya. Lahadhu ma'i hadhihi al-amthilata, perhatikanlah bersamaku contoh-contoh berikut. Ishtara Zaidun ritlan qamha, Zaid telah membeli satu ritl, satu pon qamh. Ini takaran timbangan. Wa ba'a Bakrun dhura'an harira, dan Bakar menjual satu hasta kain sutra. Wa 'indi 50 dajajatan, dan aku memiliki 50 ekor ayam. Tajidul asma' al-mansubah at-taliyah, engkau mendapat isim-isim yang mansub berikut ini. Qamhan hariran dajajatan. Qad rafa'at ibhaman lismin qablah, ia telah mengangkat ketidakjelasan yang ada pada isim yang sebelumnya. Fa idza qulta ishtara Zaidun ritla, jika engkau mengatakan Zaid telah membeli satu ritel, lam yu'lam hal ishtara qamhan aw sya'iran aw ruzza, tidak diketahui apakah Zaid itu telah membeli gandum atau syair atau ruz atau beras. Wa dzalika li'anna ar-ritla ismun mubhamun yahtamilu ma'ani katsiratan, itu dikarenakan ritl atau pon itu adalah isim yang mubham, yang belum jelas, yang ada kemungkinan memiliki makna yang banyak, ada kemungkinan dia mencangkup makna yang banyak. Fa idza qulta qamha zalal ibhamu, apabila engkau mengatakan qamha di contoh yang tadi, ishtara Zaidun ritlan qamha, maka apa? Maka hilang ketidakjelasan di situ, hilang keambiguan. Li'annaka mayyazta ar-ritla wa bayyanta al-maqsuda minhu, karena engkau telah mayyazta, telah membedakan, menjelaskan apa maksud dari kata ritl itu, apa yang dimaksudkan satu ritl apa. Nah, dan engkau telah menjelaskan maksudnya. Nah, maksud dari ritl tersebut. Nah, dan di sini ketahui bahwasanya yaitu gandum. Wa yusamma al-ismul mansubul mufassiru bitamyizi, dan ism yang mansub yang menjelaskan hal ini dinamakan dengan tamyiz. Tamyiz secara bahasa artinya pembeda. Wal ismul mubhamul ladzi fussira bil mumayyizi, dan isim yang masih tidak jelas, isim yang tidak jelas itu yang ditafsirkan atau yang dijelaskan itu dinamakan dengan mumayyaz. Nah, yaitu jadinya ritlan mumayyaz dan qamhan tamyiz. Ritl sebagai mumayyaz dan qamh sebagai tamyiz. Wa dhira'an mumayyaz wa hariran tamyiz, dan dhira' satu hasta itu adalah mumayyaz, dan hariran kain sutra itu sebagai tamyiz. Wa 50 mumayyaz, dan 50 itu mumayyaz. Naam, wa dajajatan, dan ayam itu tamyiz. Naqulu fi i'rabil mithal al-awwal, kita katakan dalam mengi'rab contoh yang pertama. Ishtara fi'lun madun mabniun 'ala al-fath al-muqaddar, Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu fi akhirih, ritlan maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih, qamha tamyizun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Thumma inna at-tamyiza naw'an, kemudian tamyiz itu ada dua macam. Awalan tamyizun mufradun, ya, tamyiz yang mufrad, wa huwa, dan ia
an yakuna tamyizu mufassiran lismin mufradin qablah. Ia tamyiz itu menafsirkan, menjelaskan satu isim yang ada pada sebelumnya. Ismul mufrad, isim yang sebelumnya itu dijelaskan, menafsirkan, dijelaskan maknanya oleh tamyiz. Kama marra, seperti yang sudah lewat, fi kullil amthilati, di contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Faqauluna ishtara Zaidun rutlan qamha, dan dalam perkataan kita Zaid telah membeli satu rutl qamha, yaitu gandum. Qamhan tamyizun lismin mufradin wa huwa rutlun, dan qamah di sini sebagai tamyiz untuk isim yang sebelumnya, isim mufrad sebelumnya, dan ia adalah ritl. Wa hadha an-naw'u yaqa'u ba'da al-maqadir wal a'dadi, dan hal ini atau jenis ini, yaitu tamyiz mufrad, itu terjadi setelah maqadir, takaran atau ukuran, wal a'dad, dan setelah angka-angka. Mithlu, contohnya, ishtaratu ritlan qamha wa jaraman dhahaba, jaraman timbangan, 1 gram emas, wa dhira'an qumashan, dan 1 hasta kain, wa 20 baydatan, dan 20 telur. Misal qala Allah Ta'ala, misal contohnya firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, barang siapa yang berbuat seukuran biji dzarrah, berbuat apa? Khairan, berbuat baik. Yarah, maka ia akan lihat, ia akan dapati. Wa i'rabuha, dan i'rabnya, man ismu syartin jazimun mabniun ala sukuni, ya'mal fi'lun mudhari'un huwa fi'lu syarti majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, mithqala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih, wa huwa mudhafun wa dharratin mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih. Khairan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Yarahu fi'lun mudhari'un huwa jawabu syarti majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, wal aslu yarahu, wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wasyahidu huwa anna khairan tamyizun li mufradin wa huwa mithqalu dzarratin. Dan yang jadi syahid, yang jadi poin inti di sini, bahwasanya kata khairan di situ, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Nah, kata khairan di situ sebagai tamyiz untuk mufrad. Nah, itu apa mufradnya? Mithqala dzarrah. Nah, thaniyan tamyiz jumlah, yang kedua adalah tamyiz jumlah. Wahwa, dan ia adalah an yakuna tamyizu mufassiran li jumlatin qablahu wa laysa li kalimatin mufradatin. Ia tamyiz itu mufassir, menjelaskan al-jumlah, kalimat yang sebelumnya. Wa laysa li kalimatin mufradatin, dan bukan hanya untuk satu kata aja. Jadi bukan hanya satu kata aja yang dijelaskan, tapi satu kalimat sempurna yang dijelaskan. Mithlu, contohnya, fadal qalbu farha, dan hati itu dipenuhi dengan farha, kesenangan. Falau qulta fadal qalbu, jika engkau mengatakan fadal qalbu, yaitu hati itu telah penuh, atau hati itu telah banjir, telah meluap ya. Nah, telah meluap, maka tidak jelas artinya. Nah, lahsal ibhamun, maka akan terjadi kebingungan, ketidakjelasan. Nah, fahal fadha farhan au huznan, apakah dia
dibanjiri oleh atau rasanya meluap, apakah yang meluap itu rasa senang atau rasa sedih? Fa idza mayyaztahu zalal ibham, jika engkau mentamyizkannya, menjelaskannya, membedakannya, maka akan hilang kebingungan tersebut. Na'am, wal ibhamu huna laysa fil qalbi li'annahu la ibhama fihi wala khafa'a, walakinnal ibhama fi nisbatil faydi ilal qalbi, bahwasanya ketidakjelasan di sini bukan ada pada kata qalb, akan tetapi ketidakjelasan itu ada pada kalimatnya. Nah, kepada yaitu penisbatan faid atau kelimpahan itu kepada hati. Nah, di situ. Adapun hati itu adalah jelas, la ibhama fihi wala khafa. Tidak ada yang tidak jelas dan tidak ada yang tersembunyi. Jelas hati itu. Kan tapi kerancuan itu adalah pada kalimat itu sendiri. Ai fil jumlati nafsiha, yaitu di kalimat itu tersendiri. Wa idza qulta, apabila engkau mengatakan imtala al ina'u, telah penuh bejana itu, ihtamala an yakuna imtala ma'an au ghairahu, ada kemungkinan apakah yang dia itu sudah penuh dengan air atau penuh dengan yang lainnya. Fa idza qulta ma'an tamayyaza wa ta'ayyana al maqsud, apabila engkau mengatakan ma'an, maka telah jelas dan terlihat apa maksudnya. Walaisal ibhamu fil ina, akan tapi ketidakjelasan itu bukan pada bejananya. Wa innama fi nisbatil imtila'i ilaih, akan tetapi pada penisbatan penuh itu kepadanya. Intinya apa? Pada kalimatnya, ketidakambiguan pada kalimatnya. Nah, wa mithlu, contohnya, tasabbaba Zaidun araqan, Zaid itu telah bercucuran, araqan keringat, artinya Zaid bercucuran keringatnya. Wa taba Muhammadun nafsan, Muhammad itu telah baik apanya, nafsannya, orangnya. Wa Amrun akbaru minka sinan, dan Amr adalah lebih besar darimu, itu apa? Sinan dalam hal umur. Wa aqwa minka badanan, dan lebih kuat badannya darimu. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Wa mithal qala Allah Ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka malan, aku lebih banyak darimu, malan dari sisi harta. Wa i'rabuha, dan i'rabnya, ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'. Aktsaru khabar marfu'an wa 'alamat raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukuni wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathi fi mahalli jarrin بحرف الجر. مالا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ونوع التمييز هنا هو تمييز جملة لأنه ميز نسبة الأكثرية له، فقد يكون أكثر منه مالا أو ولدا أو غيرهما. Dan jenis tamyiz di sini adalah tamyiz jumlah, yaitu untuk menjelaskan suatu kalimat. Nah, karena ia menjelaskan takaran aktsariyah, takaran banyak itu padanya, dan bisa jadi ia lebih banyak darinya harta, atau lebih banyak anak darinya, atau yang lainnya. Nah, maka diyutawahamu anna araqan maf'ulun bihi fi qaulina tasabbaba Zaidun araqan, dan terkadang ada juga yang menganggap, yang mengira bahwasanya kata araqan di situ adalah maf'ul bih. Misalnya dalam ucapan kita tasabbaba Zaidun araqan, Zaid telah bercucuran keringat.
walakin yartafi'u hadha at-tawahhum hinama ta'lamu anna tasabbaba fi'lun lazim. Dan hal ini hilang, ketidakrancuan ini, ketidakjelasan ini hilang ketika engkau mengetahui bahwasanya fi'il tasabbaba itu fi'il lazim, yang dimana fi'il lazim itu tidak menerima maf'ul bih atau tidak memiliki maf'ul bih, la ya'khudhu maf'ulan bihi. Wa qad yahsulu ishtibahun bainal hali wat tamyizi fa kaifa yatimmu at-tafriqu bainahuma. Dan terkadang terjadi kemiripan, kesamaan antara hal dan tamyiz. Dan bagaimana kita membedakan di antara keduanya? Wal jawabu huwa, dan jawabnya adalah innal hala yaqa'u fi jawabi kaifa bi khilafi tamyiz. Misal bahwasanya hal itu terjadi dalam kondisi kaifa, bagaimana. Ini melakukan sesuatu berdasarkan kata bagaimana. Misal contohnya taba Zaidun nafsan, ja'a Zaidun musri'a. Naqulu kaifa ja'a Zaidun, dan kita mengatakan bagaimana Zaid itu datang. Fa yuqalu, maka dikatakan musri'an, fa huwa hal. Musri'an di sini sebagai hal. Wala yasihu idza qulna kaifa taba Zaidun, maka tidak tepat di saat kita mengatakan bagaimana Zaid itu taba, menjadi baik. Zaidun yakunul jawabu nafsan, maka jawaban Zaid. Naqulu kaifa ja'a Zaidun, kita katakan bagaimana Zaid itu datang. Fa yuqalu musra'an, maka dikatakan dengan cepat. Bahwa hal, maka ia menjadi hal. Wala yasihu idza qulna kaifa taba Zaidun, maka tidak tepat jika kita katakan bagaimana Zaid itu menjadi baik. Yakunul jawabu nafsan, jawabannya menjadi nafsan. Thumma inna tamyiza kal hali, kemudian tamyiz itu seperti hal. Yakunu nakiratan kama fi kulli al-amthalati sabiqah, ia menjadi nakirah seperti pada contoh-contoh yang telah lewat tadi. Wala yaqa'u ma'rifatan, dan ia tidak menjadi ma'rifah atau tidak dalam kondisi ma'rifah, dan tidak bisa menjadi ma'rifah. Wa ya'ti ba'da tamamil kalami, dan tamyiz itu datang setelah sempurnanya kalimat. Fayakunu muta'akhiran 'anil mumayyiz, dan ia datang belakangan setelah mumayyiz. Fatalakhasa, maka kita bisa simpulkan anna tamyiza huwa, bahwasanya tamyiz itu adalah ismun mansubun yufassiru mubhaman qablah, ism yang mansub yang menjelaskan ketidakjelasan sebelumnya. Wa yakunu dzalikal mubhamu mufradan wa jumlatan, dan ketidakjelasan itu imma pada mufrad, isim mufrad, atau pada kalimat itu semuanya. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan, dan tamyiz itu pasti nakirah atau tidak datang kecuali dalam keadaan nakirah. Wala ya'ti illa ba'da tamamil kalam, dan tamyiz itu tidak datang kecuali setelah sempurnanya ucapan. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.